بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على سيد الأنام القائل كما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama kita muliakan dan kita hormati Rektor Universitas Medan Area yang hadir bersama dengan kita beserta seluruh jajaran Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area yang saya cintai, mahasiswa dan mahasiswi, as-saimun was-saimat, hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah, di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita dapat berniat i'tikaf sejenak setelah melaksanakan salat fardu zuhur. Kita melaksanakan mudzakarah yang mengambil tema pada kesempatan ini kaitan antara puasa dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang sama telah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-nida liman amana billahi wa rasulih. Panggilan ini ditujukan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kutiba alaikumus shiyam. Kata kutiba adalah fi'il mabni lil majhul, kata kerja yang tidak disebutkan siapa fa'ilnya, siapa yang memerintahkan. Karena apa? Karena as-shaum atau as-siyam, puasa ini bukanlah yang pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin, tapi sudah ada kewajibannya pada umat Nabi Musa alaihi salam dan begitu juga pada umat Nabi Isa alaihi salam. Ya. Konon di dalam riwayat Israiliyat disebutkan bahwa pada masa Nabi Isa alaihi salam puasa itu dengan tidak boleh berhubungan badan pada siang dan malam hari dan tidak boleh memakan makanan yang berdarah ataupun meminum minuman yang berwarna selama 40 hari. Itu pada syariat Nabi Isa alaihi salam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukanlah menjadi beban bagi mereka yang beriman. Ya, karena apa? Karena dia sesungguhnya adalah kesehatan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu karena kamu akan menjadi sehat. Bapak dan Ibu, Pak Rektor, para guru besar yang hadir pada kesempatan ini, Prof. Aslim juga hadir bersama dengan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama mengatakan bahwa Ar-Ramadan disebut dengan Ramadan, ya, syahrul Ramadan, qila sumiya syahrul Ramadan li syiddatil har. Disebutkannya dengan Ramadan. Ramadan ini berasal dari kata-kata ar-ramda. Ar-ramda itu artinya adalah pasir yang digongseng, ya, pasir yang panas karena terjemur di tengah pada matahari, maka dia menjadi panas. Dan di bulan itulah, ya, kita berpuasa. Untuk apa tujuannya? Qila ukhidha min hararatil hijarah lima ya'khudul qulub min hararatil mau'izah wal fiqrah wal i'tibar. Jadi dijadikannya bulan Ramadan itu tepat pada musim panas agar kita dapat merasakan, ya, betapa perjuangan untuk melaksanakan berlapar-lapar dalam tanda kutip, berhaus-haus di siang Ramadan itu sendiri.
ya. Dan begitu juga untuk mendapatkan i'tibar. Kalau kita Bapak dan Ibu sekalian menahankan lapar dan dahaga ini mungkin hanya 1 bulan ini, sedangkan fuqara dan masakin merasakannya sepanjang tahun. Maka sesungguhnya puasa Ramadan ini disebut juga dengan syahrul muasah, ya. Syahrul Ramadan ini disebut juga dengan syahrul muasah, bulan, ya, berbelas kasih. Kita merasakan kepedihan apa yang dirasakan oleh fuqara dan masakin, wabil khusus saudara-saudara kita di Gaza saat sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, yang dibantai tidak ada habis-habisnya. Beberapa hari yang lalu beberapa keluarga sedang berbuka, Masya Allah, dibom oleh Israel. Tidak kurang 38 orang meninggal pada satu kali kejadian itu. Dan sampai saat sekarang ini sudah mencapai 32.000 para syuhada insyaAllah yang meninggal di Gaza. Bantuan banyak yang sudah dikirimkan ke sana, tapi sampai di sana mereka hadang. Nah, bulan Ramadan ini mengajarkan kita tentang itu, ya. Dan di setiap kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, next, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqulu kulla hasanatin bi 10 amsalha ila 700 di'fin was-sawmu li wa ana ajzi bihi. As-sawmu junnatun minan nar wa la khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk wa in jahalaka jahilun faqul inni sha'im. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala antara 10 sampai 700 kali lipat di setiap pahala kebaikan, ya. Seperti misalnya kita melihat ada sesuatu yang dapat menghalangi di tengah jalan, disingkirkan, maka pahala, ya. Tabassumuka fi akhika sadaqah, kita senyum, ya, bermanis muka kepada saudara kita, tersenyum kepadanya, itu juga adalah kebaikan. Berkata-kata yang baik, qaulun ma'ruf, juga adalah kebaikan yang itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa inna shauma li, kalau puasa itu kata Allah milikku. Arti milik Allah bahwa Allah lah yang akan memberikan balasannya. Allah lah yang akan melipat gandakan pahala daripada puasa yang kita laksanakan. Karena puasa ini hakikatnya adalah al-imsak, mampu menahan diri, memanage diri, ya. Jadi puasa itu seperti ada PowerPoint berikutnya nanti, tidak hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang Ramadan, tapi bagaimana juga dia menahan dirinya dari ghibah, dari fitnah, dari namimah, mengadu domba, ya. Tidak berbuat perkara-perkara yang sia-sia. Di antara perkara yang sia-sia hari ini adalah bermain-main dengan handphone, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Ciri daripada baiknya Islam seseorang itu, ya, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Karena apa? Karena kita menyadari setiap detik, setiap saat yang Allah berikan kepada kita dari waktu ini, yang diamanahkannya kepada kita, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, dan yang paling mahal setelah kesehatan itu adalah waktu, ya, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
banyak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya. Amalan-amalan yang alhamdulillah sudah kita lazimkan, apalagi mahasiswa, mahasiswi, talibul ilm, penuntut ilmu, ya. Dari salat sunat tarawih atau disebut di luar Ramadan disebut dengan qiyamul lail, tilawatul Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh tidak ada amalan yang lebih baik daripada puasa di bulan Ramadan, yaitu yang bisa menyamainya kecuali tilawatul Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Begitu juga memperbanyak sedekah, ya. Dan infak serta menunaikan zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Ini menjadi poin daripada diskusi kita hari ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu yang mungkin pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah, pernah dibawa ke museum bagaimana dahulu hakikatnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang sangat-sangat sederhana tapi penuh kebahagiaan di dalamnya. Hari ini banyak rumah-rumah yang mewah tapi seakan-akan hidup di dalam neraka, waliyadzubillah. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya tempat tidur yang sangat sederhana. Alas tidur pun terbuat dari pelepah kurma yang sudah koyak-koyak. Baju Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada bilangan jari. Yang ada di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa mangkuk untuk tempat memasak. Tapi apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan, ya. Dan bertambah-tambah kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Pernah suatu ketika datang seorang muallaf yang baru masuk Islam ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa saat menjelang berbuka. Beberapa saat menjelang berbuka. Diketuknya pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasul pun bangkit berdiri membuka pintu. Maka sahabat itu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengetahui bahwa aku sudah masuk Islam dan aku diusir dari keluarga, sehingga hari ini aku berpuasa dan tidak ada bukaan Rasul. Kalaulah sekiranya di rumahmu ini ada bukaan puasa, bolehlah engkau berbagi kepada diri." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, "Ala rislik, tunggu sebentar." Rasul masuk ke dalam rumahnya, ya. Kemudian dia memanggil Aisyah. "Aisyah, ta'ali, rabbaik ya Rasulullah." Aisyah, kemari, aku datang ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah bukaan kita di rumah ini?" "Ada ya Rasulullah." "Bawa kemari." Dengan sigap Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha membawakan apa Bapak dan Ibu sekalian? Membawakan semangkuk kurma dan segelas susu. Semangkuk kurma dan segelas susu. Itulah ternyata bukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam hari itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada, ya. Diberikan ke tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebiji kurma dari dalam mangkuk itu tadi. Kemudian beliau letakkan di meja atau di dekat tempat beliau berdiri semangkuk kurma dan segelas susu tadi, diberikannya kepada si muallaf yang datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang muallaf ini tadi pun dengan gembira mengambil, ya, apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan terima kasih kepada Rasul, jazakallahu khairal jaza. Kemudian dia pun berlalu dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengetahui kejadian itu hanya bisa ngelus dada. Kenapa, Bu? Karena tidak ada lagi bukaan di rumah.
Hari ini kita Bapak dan Ibu sekalian ketika berbuka, apa yang tersaji di meja kita? Ketika kita berbuka di tempat-tempat di mana disediakan bukaan, Masya Allah. Tapi Aisyah mengatakan pada dirinya, wallahi aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan ya Rasulnya, kekasihnya dan keluarganya. Tapi Aisyah tunggu sampai azan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari samping rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Raudhah dikumandangkanlah oleh Bilal azan maghrib. Ternyata tidak ada juga yang datang mengantarkan makanan ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Diambil Rasul kurma yang sebiji itu tadi, yang tersisa di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya, diemutnya, diisapnya untuk mendapatkan rasa manisnya. Ya. Kemudian beliau ambil air putih dan beliau minum untuk membatalkan puasanya, dan itulah bukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan selanjutnya engkau makan wahai Aisyah. Maka diambil oleh Aisyah lah kurma bekas mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tadi dimakannya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, Pak Rektor dan kita semua, disinilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Aisyah? Wallahi, aku bersumpah atas nama Allah, aku tidak pernah merasakan kenyangnya makan seperti kenyangnya memakan sebiji kurma bekas mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan barakah. Banyak tidak menjadi fitnah, sedikit tidak menjadi kesulitan. Banyak orang yang diberikan Allah harta yang berlimpah ruah, tetapi menjadi fitnah bagi dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada juga orang yang diuji Allah dengan kesulitan sampai dia menjual agamanya, na'udzubillah. Maka berdoalah kita di dalam bulan Ramadan ini. Dengan caranya apa? Peduli antara sesama kita. Tidaklah yang kita belanjakan di bulan Ramadan ini ya adalah sesuatu perkara yang sia-sia. Pasti Allah ganti ya di setiap apa yang kita belanjakan untuk fuqara dan masakin, ya, membantu mereka yang memang sedang kondisinya sulit ya. Apalagi kita ketahui sekarang kehidupan memang sulit ya. Maka daripada itulah belajar dari kejadian ini ya. Kadang-kadang saya terpikir juga perlu juga kita tes sekali-kali Pak Rektor ya. Kita ambil kurma sebiji, kita kulum-kulum, habis itu kita kasih sama istri kita ketika berbuka. Kira-kira mau nggak ada itu? Atau berkah nggak bekas mulut kita itu tadi? Nah, maka daripada itu berzakatlah, keluarkan zakat. Di dalam bulan Ramadan ini ada zakat fitrah ya. Apa yang diwajibkan Allah pada diri kita itu sama sekali wallahi tak membebani. Kalaupun dari beras 2,7 kg beras, dari beras yang kita makan ya, sama sekali tak membebani. Dari zakat harta yang dikeluarkan hanya 2,5%. Coba bandingkan dengan pajak ya, yang berlipat-lipat kali lebih berat daripada itu. Karena inilah yang kelak akan membebaskan kita dari tuntutan harta yang Allah amanahkan pada diri kita. Nah, maka daripada itu Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berzakat dan berinfak dari yang baik-baik dari harta yang dia miliki, serta menghindari mengeluarkan zakat dari yang jelek. Jadi ketika kita memiliki harta, Allah tidak menuntut dari kita untuk mengeluarkan yang paling mahal. Tidak diambil dari barang yang paling mahal yang kita miliki. Tapi jangan juga berinfak dan bersedekah dengan sesuatu yang kita pun sudah tidak lagi sudi untuk memakainya. Illa an tughmidu fi. Yang disedekahkan apa? Ember pecah, baju koyak, gayung yang sudah tidak layak pakai, sendal yang sudah putus. Ini bukan infak namanya. Sama mereka yang memiliki uang di dalam dompetnya, ada duit 2.000, ada duit 10.000, ada duit 50.000, ada duit 100.000, yang dia ambil, dia masukkan ke dalam tabung infak duit 2.000. Itu termasuk dalam illa an tughmidu fi.
Yang diambil yang paling rendah, ambil yang menengah. Allah tidak menuntut kita berinfak dengan harta kita sehingga habis semuanya. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu berinfak, bersedekah di jalan Allah, dia serahkan seluruh hartanya. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan jiwa dan ragaku ya Rasulullah, ku berikan kepadamu. Tiba-tiba datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku juga menginfakkan, mensedekahkan hartaku seluruhnya di jalan Allah. Rasul melihat kepada sahabat itu, cukup Abu Bakar saja, engkau tidak. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan seluruh harta, separuhnya ya Rasulullah. Rasul pun melihat kembali kepada sahabat itu pun cukup banyak. Kalau begitu ya Rasulullah, sepertiganya ya Rasul. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir." Sepertiga, tapi sepertiga itu adalah batas maksimal. Jadi Allah tidak menginginkan dari kita juga ketika kita berinfak dan bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah sampai kita jadi jatuh miskin. Tapi tidak pernah pula dalam sejarahnya mereka yang membayar zakat, berinfak dan bersedekah, membantu fuqara dan masakin, peduli kepada sesama, jatuh miskin, tidak pernah. Tapi sebaliknya, mereka yang punya harta banyak tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan belanja daripada harta itu, ya, sehingga harta itu menjadi fitnah pada dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa perintah membayar zakat, dan dalam Al-Quran itu seiring sejalan dengan salat. Aqimus salat wa atuz zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika salat itu adalah hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, maka haqqullah 'alal ibad, ya, maka zakat ini adalah huququm bainal ibad, hak di antara sesama manusia. Oleh karena itu aku akan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maka mungkin kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hidup saat sekarang ini, maka banyaklah di antara kaum muslimin itu akan diperangi oleh Abu Bakar karena mereka tidak membayar zakat, ya, padahal mereka sudah merupakan orang yang wajib untuk membayar zakat. Jadi inilah bulan Ramadan, bulan kita berempati. Bagaimana rasa lapar yang kita rasakan sekarang juga dirasakan oleh fuqara dan masakin. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi kebaikan bagi diri kita dan hanya sebagai mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan harta yang kita belanjakan itulah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat mengantarkan kita pada satu pemahaman bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Jika ada, silahkan menunjuk tangannya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan. Ada? Oh ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz serta Bapak Ibu pimpinan dari Ummah, izinkan pada kesempatan ini saya menanya terkait quotes yang ada di medsos, Ustadz. Mungkin sama sudah kita ketahui ada quotes yang di medsos itu terkait puasanya orang-orang Palestina. Mereka mengatakan, wahai penduduk dunia, bagaimana dengan puasa kami? Kami sahur dan berbuka tanpa apa-apa.
apakah itu sah puasa kami, dan bagaimana dengan puasa kita yang di negara mayoritas Islam, aman, nyaman, damai, tapi puasa kita tidak seperti mereka. Mohon penjelasan dari Ustadz terkait itu, Ustadz. Apakah puasa kita juga bisa diterima Allah? Mungkin bisa dikaitkan dengan kisah hajinya seseorang yang batal gara-gara dia membantu tetangganya menggunakan biaya hajinya untuk memberi makan tetangga yang susah. Ternyata Allah mabrurkan hajinya, sementara yang lain mungkin wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan terkait itu, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam suatu majelis Bapak dan Ibu sekalian, saya baru pulang umrah kemarin pada hari Ahad, ya. Di awal Ramadan, di salah satu ta'lim yang ada di Masjid Nabawi, ada seorang yang bertanya, Syekh, apakah hukumnya orang yang sengaja tidak sahur dan tidak berbuka di bulan Ramadan? Apakah puasanya sah? Syekh ini tidak menangkap bahwa pertanyaan ini memiliki maksud daripada pertanyaan itu. Dia hanya melihat zahir daripada pertanyaan. Maka dia mengatakan tidak sah puasa tanpa sahur dan tanpa berbuka. Karena sahur dan berbuka itu adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan daripada puasa. Artinya sahur, hendaklah seseorang itu sahur walau hanya dengan seteguk air, dan hendaklah dia berbuka ketika azan maghrib dengan seteguk air. Maka orang yang bertanya itu tadi menangis sambil mengatakan, kalau begitu saudara-saudara kita di Palestina tidak sah puasanya, karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, baik ketika untuk sahur dan begitu juga untuk berbuka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita hari ini berbicara tentang Gaza, tentang Palestina, melepaskan seluruh identitas keagamaan kita, kita hanya melihatnya sebagai manusia saja. Sungguh satu peristiwa dan tragedi kemanusiaan yang amat sangat memilukan. Setiap saat ada yang mati. Bahkan ada yang mengatakan di setiap 10 menit 2 nyawa hilang sampai hari ini. Dan ironisnya lagi, ratusan truk-truk kontainer yang membawa bantuan-bantuan termasuk dari Indonesia itu dihadang. Banyak negara termasuk Indonesia dalam hal ini dipujikan melalui menteri luar negerinya, begitu gigih. Namun karena memang Israel laknatullah alaihim ajma'in ini di backup oleh Amerika dan sekutunya, sehingga tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berbicara dalam hal ini tentang agama, bahwa mereka Muslim, bahwa di situ ada tanah haram, ada masjid. Tidak berbicara itu dahulu. Tapi dari aspek kemanusiaan saja, pasti semua orang mengatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang paling bejat dalam sejarah manusia. Karena apa? Karena target daripada Zionis Israel saat sekarang ini untuk menghabisi Gaza itu dengan cara apa? Dengan cara kelaparan. Jadi pembantaiannya itu tidak hanya dibom, karena kalau dibom ternyata ada juga yang lahir, banyak juga yang lahir. Caranya bagaimana? Dilaparkan. Tapi inilah yang sedang terjadi, dan kita umat Islam, saya entahlah, tapi alhamdulillah saya tinggal di Madinah, Bapak dan Ibu sekalian, 7 tahun. Dan alhamdulillah tahun ini sudah 2 kali saya umrah. Awal pertengahan Januari dan baru pulang kemarin juga, 2 kali saya boleh. Nah, di dalam bulan Ramadan kemarin, dari malam pertama itu sudah kunut, di witirnya itu sudah kunut, tapi tak sekalipun dalam kunut itu menyebut kata-kata Gaza. Entah kenapa.
Wallahu a'lam kalau beberapa malam ini, ya, setelah saya pulang, hanya menyebutkan wal mustad'afin, dan saudara-saudara kami yang dalam kondisi ini tertindas, dan begitu juga menyebutkan, ya, tentang Masjidil Aqsa saja, dan bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis, seperti itu. Karena memang kita lihat saat sekarang ini kondisi daripada, ya, kita tidak juga menyalahkan mungkin, ya, tapi itulah yang terjadi sekarang. Negara-negara yang ada di sekitar daripada Palestina itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah, hanya memberikan bantuan. Betul, mereka yang datang untuk umroh ke Arab Saudi diberikan kebebasan untuk tinggal seberapa lama yang mereka, tapi tidak mampu untuk menembus daripada, ya, hadangan Zionis Israel. Entah apa alasannya, wallahu a'lam. Apakah alasannya politik atau alasan yang lain, wallahu a'lam. Tapi sangat-sangat ironis Bapak dan Ibu. Nah, di sisi yang lain, saya mengajak kita bersyukur pada Allah. Ya, kita tak pernah diuji di tanah air kita ini dengan kesulitan dalam mempertahankan agama kita ini sampai nyawa taruhan. Saya nggak tahu kalau Indonesia ini diuji Allah dengan suatu penderitaan atau dengan suatu ujian dalam mempertahankan agamanya harus berkorban nyawa, apakah masih mayoritas kita di negeri ini? Wallahu a'lam. Ya. Wala taj'al musibatana fi dina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah, cobaan itu pada agama kami, sehingga jangan sampai karena mempertahankan agama kita ini, ya, akhirnya kita diancam untuk dibunuh dan sebagainya macam seperti saudara-saudara kita di tempat yang lain. Maka bersyukurlah kita pada Allah. Syukur itu seiring sejalan dengan meningkatkan kesalehan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas pertanyaan.